Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah manusia yang begitu berani, begitu sombong, hingga ia merasa mampu membunuh seorang utusan Tuhan dengan api yang panasnya sanggup melelehkan batu? Di zaman kuno Babilonia, hiduplah seorang penguasa bernama Namrud. Ia bukan sekadar raja, ia menganggap dirinya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Namun kekuasaannya yang tak terbatas itu terusik oleh seorang pemuda bernama Ibrahim yang dengan satu kapak menghancurkan martabat berhala-berhala kebanggaan kerajaan. Namrud yang terbakar amarah tidak ingin sekadar membunuh Ibrahim. Ia ingin menciptakan sebuah pertunjukan kematian yang akan diingat sepanjang sejarah manusia. Ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar selama berbulan-bulan hingga tumpukannya setinggi gunung. Hari ini, kita akan melihat sisi lain dari sejarah, bukan hanya tentang apinya, tapi tentang kegilaan seorang pemimpin yang merasa bisa memadamkan cahaya Tuhan dengan kekuatan tangannya sendiri. Persiapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam kobaran api yang paling dingin dalam sejarah umat manusia. Di jantung Babilonia, sebuah kota yang dibangun dengan darah dan emas, berdiri sebuah istana yang tingginya seolah menantang singgasana Tuhan. Di dalamnya, Raja Namrud duduk dengan angkuh. Ia bukan hanya seorang penguasa, ia adalah manusia yang telah menuhankan dirinya sendiri. Baginya matahari terbit karena izinnya, dan nafas setiap rakyatnya adalah pinjaman darinya. Namun pagi itu, keheningan istana pecah oleh sebuah laporan yang menghancurkan harga dirinya. Rumah pemujaan besar, tempat berhala-berhala emas yang menjadi simbol kekuatan politik dan agamanya berada, telah berubah menjadi puing-puing. Nabi Ibrahim AS telah melakukan sebuah tindakan revolusioner yang tak terbayangkan. Dengan sebilah kapak, beliau menghancurkan tumpukan batu dan kayu yang disembah manusia, menyisakan satu yang terbesar dengan kapak yang dikalungkan di lehernya. Saat Ibrahim diseret ke hadapan Namrud, suasana sidang menjadi sangat mencekam. Ribuan pasang mata rakyat Babilonia menyaksikan perdebatan antara seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa selain kebenaran, melawan seorang raja yang memiliki segalanya, namun buta akan realitas. Namrud berteriak dengan suara yang menggetarkan pilar-pilar istana. "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan tenang, lelaki yang wajahnya bercahaya putih terang itu menjawab, "Tanyakanlah pada yang terbesar itu, jika ia bisa bicara." Jawaban itu adalah sebuah tamparan intelektual. Namrud terdiam, wajahnya merah padam. Ia tahu berhala itu hanyalah benda mati, namun mengakuinya berarti meruntuhkan seluruh fondasi kekuasaannya. Di hadapan rakyatnya, Namrud merasa telanjang, logikanya mati, dan ketika logika seorang penguasa zolim mati, maka kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang tersisa. "Bakar dia!" teriak Namrud. "Hancurkan dia dengan api yang belum pernah dilihat mata manusia, agar semua orang tahu siapa Tuhan yang sebenarnya di bumi ini." Perintah itu bukan sekedar hukuman mati, itu adalah deklarasi perang Namrud terhadap Tuhan semesta alam. Mobilisasi massal dimulai. Namrud memerintahkan seluruh rakyatnya tanpa kecuali untuk ikut serta dalam proyek eksekusi ini. Selama berminggu-minggu, kehidupan di Babilonia berhenti total. Orang-orang tua, pemuda, bahkan wanita yang sedang sakit dipaksa keluar rumah untuk mencari kayu bakar. Mereka membawa dahan-dahan kering, batang pohon zaitun, hingga akar-akar kayu yang paling keras. Namrud ingin menciptakan sebuah tungku raksasa di ruang terbuka, sebuah gunung api yang bisa dilihat oleh penduduk di kota-kota tetangga. Tumpukan kayu itu kian hari kian meninggi,
melampaui tinggi atap rumah penduduk, hingga akhirnya menyerupai sebuah bukit buatan di tengah lapangan luas. Untuk memastikan panasnya tidak terbuang, Namrud memerintahkan pembangunan tembok raksasa yang melingkari tumpukan kayu tersebut. Setiap jengkal tembok itu diolesi minyak agar api bisa merambat lebih cepat dan menjulang lebih tinggi. Namrud memantau pembangunan itu dari balkon istananya yang tinggi setiap sore, memegang cawan emasnya sambil membayangkan tubuh Ibrahim yang akan hancur menjadi debu dalam hitungan detik. Atmosfer di kota itu berubah menjadi sangat gelap. Debu-debu kayu beterbangan di udara, menyesakkan nafas. Di sisi lain, para pengikut Ibrahim yang jumlahnya sangat sedikit hanya bisa menangis dalam diam, sementara kaum musyrik bersorak-sorai, seolah akan menghadiri sebuah pesta besar. Ibrahim A.S. sendiri diletakkan di dalam sel gelap, namun dari celah jendela, cahaya putih dari wajahnya tetap memancar stabil. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Beliau menyadari bahwa kayu-kayu yang dikumpulkan manusia itu hanyalah benda kecil di hadapan pencipta alam. Namrud sedang membangun panggung bagi kehancurannya sendiri, sementara Ibrahim sedang bersiap memasuki sebuah pembuktian cinta yang paling murni kepada Tuhannya. Hari yang mengerikan itu tiba. Gunung kayu bakar dinyalakan. Api mulai menjilat papan-papan kering, dan dalam hitungan menit, kobaran merah jingga itu meledak ke angkasa dengan suara menderu seperti ribuan singa yang lapar. Panas yang dihasilkan begitu dahsyat, hingga orang-orang yang berdiri dalam radius ratusan meter terpaksa mundur karena kulit mereka terasa seperti terbakar. Burung-burung yang tak sengaja terbang di atas lapangan itu jatuh seketika. Bulu-bulu mereka hangus sebelum menyentuh lidah api. Namrud menghadapi satu masalah besar. Tidak ada seorang pun pengawalnya yang berani mendekati api untuk melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Bahkan dengan pakaian pelindung sekalipun, udara di sekitar api itu sudah cukup untuk membunuh manusia. Di tengah kebuntuan itu, muncul sebuah ide iblis. Menurut sejarah, seorang pria bernama Haizan menciptakan sebuah mesin pelontar raksasa yang disebut manjanik. Ini adalah teknologi perang yang diubah menjadi alat eksekusi. Sebuah tuas kayu raksasa dengan kantong pelempar yang kuat dirancang untuk melontarkan beban berat melampaui tembok api. Ibrahim A.S. diikat dengan rantai besi yang sangat berat. Tubuh beliau diletakkan di atas kantong manjanik. Saat itu, langit seolah membeku. Seluruh malaikat di langit memohon kepada Allah untuk membantu kekasihnya. Malaikat Jibril turun dan membisikkan tawaran. "Wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuan?" Namun dengan keteguhan yang sanggup menggetarkan arsy, lelaki yang wajahnya bercahaya putih terang itu menjawab, "Jika darimu, aku tidak butuh. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung." Namrud mengangkat tangannya, memberikan aba-aba terakhir. Tuas dilepaskan. Berak. Tubuh Ibrahim meluncur deras di udara, membelah asap hitam yang pekat menuju pusat neraka dunia yang diciptakan oleh tangan-tangan penuh dosa. Saat tubuh Ibrahim melayang di udara, waktu seolah berhenti berputar. Udara panas yang seharusnya membakar paru-paru manusia seketika berubah. Allah SWT menurunkan perintah yang merubah hukum alam. "Wahai api, menjadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Seketika, esensi api yang panas dan menghancurkan dicabut dari akarnya. Api itu tetap menyala secara visual, lidahnya tetap menjilat ke langit. Namun, bagi Ibrahim, setiap percikannya berubah menjadi hembusan angin yang sejuk dan menyegarkan. Ibrahim mendarat dengan lembut di tengah-tengah tumpukan kayu yang membara. Namun, keajaiban yang terjadi di luar nalar manusia adalah rantai besi yang mengikat beliau hancur terkena api. Sementara kulit,
rambut, dan pakaian beliau tidak tersentuh sedikit pun. Di tengah pusat api yang paling panas, Allah menumbuhkan sebuah taman surgawi yang tidak bisa dilihat oleh orang luar karena tertutup asap. Ibrahim duduk dengan tenang, seolah sedang berada di tepi sungai yang damai. Sementara di luar sana, rakyat Babilonia bersorak mengira beliau telah menjadi abu. Setelah beberapa saat, asap mulai menipis karena angin yang dikirimkan Allah. Namrud, yang sedang duduk di kursi kebesarannya sambil tertawa, tiba-tiba mematung. Matanya terbelalak hingga hampir keluar dari rongganya. Di tengah bara api yang masih merah membara, ia melihat sosok dengan wajah cahaya putih terang itu sedang berjalan dengan tenang. Ibrahim tidak terbakar. Beliau justru tampak lebih bercahaya dan perkasa. Sorak-sorai rakyat berubah menjadi keheningan yang mencekam. Ketakutan menjalar di hati setiap orang yang hadir. Namrud bergetar hebat, seluruh dunianya runtuh. Api yang ia bangun selama berbulan-bulan ternyata tidak memiliki kuasa atas seorang hamba yang dijaga oleh Tuhannya. Di hari itu, api tidak lagi membakar kayu. Ia membakar kesombongan Namrud hingga tak bersisa. Meski telah melihat keajaiban di depan matanya, Namrud adalah tawanan bagi kesombongannya sendiri. Ia tidak bertaubat, melainkan semakin menjadi-jadi dengan menantang Tuhan Ibrahim untuk berperang secara langsung. Jika Tuhanmu memiliki pasukan di langit, maka aku akan melawannya dengan pasukanku di bumi, seru Namrud dengan pongah. Ia mengumpulkan jutaan tentaranya, sebuah lautan manusia berbaju zirah lengkap dengan pedang dan tombak yang berkilauan di bawah matahari, siap untuk memusnahkan apapun yang turun dari langit. Namun, Allah tidak mengirimkan tentara malaikat dengan pedang api untuk menghancurkan Namrud. Allah hanya mengirimkan makhluk yang dianggap paling remeh oleh manusia, nyamuk. Miliaran nyamuk datang seperti awan hitam yang menutupi sinar matahari. Pasukan Namrud yang gagah berani panik. Nyamuk-nyamuk itu menyerang tanpa ampun, menghisap darah dan menyebarkan penyakit. Pasukan itu kocar-kacir, namun ada satu nyamuk khusus yang ditugaskan untuk sang raja. Nyamuk itu masuk melalui lubang hidung Namrud dan bersarang di dalam kepalanya, tepat di dekat otaknya. Dimulailah hukuman yang paling menghinakan dalam sejarah. Nyamuk itu mulai berdengung dan menggigit bagian dalam kepala Namrud. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah-olah ribuan jarum menusuk otaknya setiap detik. Namrud yang dulu ingin disembah, kini harus memohon kepada para pelayannya untuk memukul kepalanya dengan sandal atau pemukul kayu setiap kali rasa sakit itu datang. Semakin keras pukulan itu, semakin berkurang rasa sakitnya. Selama 400 tahun, Namrud hidup dalam siksaan tersebut, dipukuli kepalanya oleh rakyatnya sendiri demi sedikit ketenangan. Ia mati dalam keadaan yang sangat hina, hancur oleh makhluk kecil yang bahkan tidak mampu ia tepuk. Sementara itu, Nabi Ibrahim AS tetap berjalan di bumi dengan wajah yang bercahaya, menjadi bapa bagi para nabi dan simbol abadi bahwa api kezoliman tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya kebenaran. Keheningan yang mencekam menyelimuti alun-alun Babilonia setelah api itu padam. Rakyat berdiri terpaku, menatap sisa-sisa abu yang tidak lagi panas. Di tengah puing-puing pembakaran itu, lelaki yang wajahnya bercahaya putih terang melangkah keluar dengan tenang. Pakaiannya masih utuh. Bahkan aroma wangi surgawi tercium dari jubahnya, mengalahkan bau asap yang menyesakan. Bagi rakyat Babilonia, ini adalah runtuhnya sebuah dogma. Selama ini mereka percaya bahwa kekuatan Namrud adalah mutlak. Namun hari itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang mampu menjinakkan elemen paling ganas di bumi. Namrud, yang melihat Ibrahim tetap hidup, bukannya bersujud, justru semakin keras kepala. Di dalam istananya yang gelap, ia mulai merencanakan cara baru untuk menjatuhkan Ibrahim. Ia menantang Ibrahim dalam sebuah debat terbuka yang sangat terkenal. Namrud bertanya dengan nada meremehkan, "Siapakah Tuhanmu yang telah menyelamatkanmu dari apiku?" Ibrahim menjawab dengan suara yang penuh wibawa, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tertawa dengan pongah, lalu memanggil dua orang tahanan.
Ia membunuh yang satu dan membiarkan yang lain hidup, sambil berseru, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Melihat kebebalan logika sang raja, lelaki bercahaya itu memberikan tantangan terakhir yang mematikan segala argumen Namrud. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Seketika, Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang semula merah karena marah, berubah menjadi pucat pasi. Ia kalah secara total, bukan hanya secara fisik melalui api, tapi juga secara intelektual di hadapan rakyatnya. Namun, meskipun ia sudah kalah telak, Namrud tetap menolak untuk bertaubat. Ia justru mengusir Ibrahim dari Babilonia, melarang siapapun untuk mengikuti ajarannya, dan mengancam akan membunuh siapa saja yang menyebut nama Allah. Inilah momen hijrah yang mengharukan. Nabi Ibrahim AS bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka. Beliau berjalan meninggalkan menara-menara Babilonia yang megah, namun penuh kesyirikan. Langkah kaki beliau mantap menuju negeri Syam, Palestina. Perjalanan ini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan besar. Beliau pergi membawa api iman yang kini telah menyala di beberapa hati rakyat Babilonia yang mulai sadar secara diam-diam. Sambil berjalan menjauh, beliau menoleh sejenak ke arah istana Namrud yang mulai diselimuti awan hitam, pertanda bahwa waktu bagi sang raja sombong sudah hampir habis. Beliau pergi bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menanam benih tauhid di belahan bumi yang lain, yang kelak akan melahirkan nabi-nabi besar di masa depan. Babilonia mungkin tetap berdiri untuk sementara, namun ruh dan wibawanya telah mati bersama api yang gagal membakar Ibrahim. Sahabat beriman, akhir dari kisah ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat fundamental. Kezaliman mungkin memiliki panggung yang megah, pengawal yang banyak, dan api yang menjulang tinggi. Namun, ia tidak memiliki masa depan. Namrud mati dengan cara yang paling menghinakan, sementara nama Nabi Ibrahim AS abadi dalam doa-doa kita di setiap sholat, hingga hari kiamat. Ibrahim mengajarkan kita bahwa ketika kita memilih untuk berdiri bersama Allah, maka seluruh alam semesta akan tunduk membantu kita. Api tidak lagi membakar, pisau tidak lagi memotong, seperti pada kisah Ismail nanti, dan gurun pasir tidak lagi menjadi tandus. Semua itu terjadi karena satu hal, ketauhidan yang murni. Jangan pernah ragu untuk melangkah pergi dari lingkungan yang menjauhkanmu dari Tuhan, karena bumi Allah itu luas, dan rahmat-Nya selalu menunggu di ujung perjalanan hijrahmu. Terima kasih telah menyimak serial Raja yang Menantang Langit ini. Kami berharap kisah ini bukan sekadar menjadi hiburan, melainkan menjadi kekuatan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa dikepung oleh api kesulitan hidup. Ingatlah, Tuhan Ibrahim adalah Tuhan yang sama yang Anda sembah hari ini. Dukung terus channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan sejarah-sejarah agung lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.